Baik, kita lihat ya. Ini adalah gambar brooding ya, atau istilahnya adalah the excellent brooding, the excellent final. Jadi jika di masa brooding kita sukses, insya Allah pada masa panen kita akan juga sukses ya. Nah, brooding merupakan pondasi ya, pondasi yang baik dan kuat akan menghasilkan konstruksi yang kokoh ya. Berlaku juga pada pemeliharaan ayam modern, di mana kesuksesan membangun pondasi adalah kesuksesan pemeliharaan masa brooding. Kesuksesan pemeliharaan masa brooding akan menghasilkan performa yang diharapkan ya. Arti penting masa brooding ya, pertama adalah masa kritis ya, masa penyesuaian di mana ayam memulai hidup dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua, masa awal perkembangan ya, masa di mana segala aspek kehidupan sang ayam terutama organ-organ penting pada tubuh ayam mulai masa perkembangan yang sangat cepat ya. Kemudian yang ketiga adalah masa menentukan ya, baik tidaknya hasil yang dicapai pada masa ini sangat berpengaruh nyata terhadap hasil akhir yang kelak akan dicapai ya. Kemudian target-target pada masa brooding ya. Pertama, tercapainya feed intake ya, atau konsumsi pakan, kemudian tercapainya body weight atau berat badan, kemudian rendahnya angka depresi atau kematian ya. Kemudian uniformity atau keseragaman ya. Ini pada ayam pedaging ya. Excellennya pada minggu pertama itu 180 ya gram. Kemudian pada pada minggu pertama berat badannya lebih dari 200 gram, kemudian depresinya atau kematiannya kurang dari 0,5%. Kemudian kategori baik berat konsumsi pakannya 170 gram, berat badannya lebih dari 180 gram, depresinya kurang dari 0,75%. Kemudian yang jelek kurang dari 150 gram ya berat badannya, konsumsi pakannya pada minggu pertama. Kemudian berat badannya kurang dari 170 gram, depresinya lebih dari 1% ya. Bisa dipertanyakan ini kenapa kematiannya lebih dari 1% ya. Kemudian grafik korelasi berat hidupnya ya. Jadi pertumbuhannya pada 7 hari dari sekitar 10 gram menjadi 80 sampai 100 gram ya. Itu. Kemudian fat intake pada masa brooding ya merupakan faktor kunci untuk mencapai target body weight. Ibarat kita membuat kue, besar kecilnya kue sangat ditentukan oleh seberapa banyak bahan baku yang digunakan ya. Feed intake sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah kualitas pakan, kemudian kualitas DOC, dan yang ketiga adalah manajemen brooding ya. Pemberian pakan dini. Pencapaian target feed intake ini sangat ditentukan oleh saat awal ayam mulai mengenal pakan ya. Semakin cepat ayam mengkonsumsi pakan ya, maka semakin cepat pula organ-organ pencernaan dan organ dalam lainnya berkembang sehingga body weight-nya bisa tercapai ya. Efek pemberian pakan ya, di sini sedini mungkin ini adalah grafik ya. Jadi semakin cepat ya pemberian pakannya ya setelah ayam menetas 4, kalau 12 ini langsung diberi pakan ya pada 0 jam. Ini pada 12 jam, 24 jam, 36 jam sampai 48 jam ya. Jadi bedanya ya itu. Kemudian sebelum DOC masuk ya ditebar dulu pakannya ya. Dan minum harus sudah siap ya. Ini penghangatnya ya pakai gasolek, ini pakan. Ada yang juga ditabur di bagian alas koran ini. Kenapa harus pakai alas koran? Supaya ayam belajar membedakan mana sekam, mana pakan ya. Kemudian ini tempat air minumnya sudah diletakkan di bawah, sudah berisi air ya dan elektrolit ya, atau air gula ya. Pakannya pakai crumble ya. Biasanya ukuran pakan itu sangat menentukan ya. Sekitar 2 sampai 3 mm ya. Itu sekam, ini liternya bisa pakai sekam ya atau bisa pakai
jerami padi juga bisa pakai serbuk gergaji ya, tergantung di daerah itu yang tersedia apa aja. Yang penting bisa menyerap air ya. Fakta ya, semakin cepat ayam mendapatkan pakan, maka semakin panjang dan berat ukuran usus halusnya. Demikian juga untuk ketebalan dan diameter usus. Ini hasil penelitian yang saya sadur ya. 3 jam ya dia mendapatkan berat hidupnya 126, kemudian berat ususnya 16,7, panjang ususnya 101. Kemudian pada 6 jam ya, pada 12 jam dan 18 jam ya. Jadi sangat berpengaruh signifikan ya. Jadi semakin lama ayam itu memperoleh pakan, maka ususnya semakin pendek ya. Semakin pendek dan berat ususnya juga semakin ringan dan berat hidupnya juga lebih ringan daripada ayam yang langsung mendapatkan pakan lebih cepat ya. Fakta yang kedua, fakta ini ditunjang oleh sebuah penelitian Aviation yang menunjukkan bahwa semakin cepat ayam mendapatkan pakan, secara histologi menunjukkan bahwa jumlah sel yang terbentuk akan lebih banyak dan lebih rapat dibandingkan dengan ayam-ayam yang terlambat mendapatkan pakan ya. Fakta yang ketiga, semakin cepat ayam mendapatkan makan, semakin cepat yolk sac diserap ya. Yolk sac itu adalah kuning telur ya. Kuning telurnya semakin cepat diserap ya. Ini ada yang 3 jam baru dapat makan, ada yang 6 jam, 12 jam, 18 jam. Semakin lama ayam itu mendapatkan pakan ya, maka berat hidupnya lebih kecil ya, dan yolk sac-nya lebih sedikit yang diserap ya. Tersisa. Kemudian crop field evaluation. Nah, ini crop field. Jadi di bagian tembolok ya, sebelum ayam itu pakannya masuk ke rongga usus ya, disimpan dulu di crop atau di tembolok ya. Nah, ini untuk melihat apakah ayam dari awal sudah mendapatkan pakan secara cukup. Dapat dilakukan crop field evaluation atau evaluasi tembolok ya. Evaluasi ini dilakukan selama 8 jam dan 24 jam setelah ayam ditebar. Ya, ini juga menunjukkan ya ayam itu berada pada comfort zone atau zona nyaman ya. Kalau ayam itu nyaman, maka dia akan minum dan makan ya. Itu setelah 6 jam ditebar, 80% temboloknya ini akan bersih. Jadi kita pegang ya bagian temboloknya DOC itu. Kemudian setelah 9 jam ditebar, 100% tembolok berisi pakan dan air. Nah, itu dalam keadaan normal seperti itu. Konsistensi yang bagus adalah seperti lumpur ya. Jadi kalau kita pegang dia seperti lumpur. Apabila terlalu keras berarti ayam kurang minum. Artinya temperaturnya berarti dingin ya. Ketersediaan air minum kurang itu. Kemudian apabila terlalu encer berarti panas ya. Ayam kurang makan. Temperatur panas ya. Ketersediaan pakan kurang. Itu apabila hanya berisi air saja, kemungkinan temperatur terlalu panas ya. Apabila tembolok banyak yang kosong, maka situasi brooding secara menyeluruh perlu kita amati ya. Itu body weight ya atau berat badan. Merupakan indikator utama apakah ayam yang dipelihara tumbuh optimal ya. Ini tercapainya body weight sangat berkorelasi dengan perkembangan organ-organ penting pada tubuh, yaitu organ-organ pencernaan, organ-organ pernafasan, organ-organ dalam lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi korelasi yang positif antara berat badan dengan panjang dan diameter usus ya. Demikian juga untuk paru-paru. Semakin panjang dan semakin besar diameter usus berarti luasan absorpsi akan semakin besar sehingga jumlah makanan yang diserap semakin banyak. Tuh ya. Kemudian brooding ya, kata kuncinya adalah nyaman, comfort ya. Beberapa hal yang untuk mencapai target masa brooding adalah pertama adalah kontrol temperatur, yang kedua kontrol pakan, yang ketiga kontrol air minum, yang keempat adalah kontrol kualitas udara ya. Nah, ini adalah gambar brooding ya yang bisa kita lihat ya. Jadi ayamnya merata ya di situ. Kontrol temperatur ya, temperatur biasanya temperatur itu berkisar antara 32 sampai 35 derajat ya. Ini kalau sketsa broodingnya kalau pakai kandang yang besar ya. Jadi di sini broodingnya, kemudian dikasih tirai dalam ya. Ada tirai dalamnya, ini tirai atas ya. Jadi selain ini tirai yang kandang juga ada tirai khusus brooding di dalam. Hal penting yang dalam brooding termos adalah adanya ruang antara ya. Jadi ini namanya ruang antara ya.
yang berfungsi sebagai isolator. Ruang yang dapat dimaksud ruang di antara adalah antara ruang tirai luar dan tirai dalam, ini namanya ruang antara. Kontrol temperatur menjadi sangat penting karena untuk tumbuh optimal ayam tidak boleh kepanasan atau kedinginan ya. Intinya temperatur ini kan ayam telur itu ditetaskan di mesin tetas ya. Di situ suhunya hangat. Jadi ketika masuk di kandang seperti itu, mirip-mirip dengan suhu kondisi pada mesin tetas. Ya, jika kepanasan maka yang terlihat ayam stres, panting ya, kemudian menjauh dari pemanas ya. Di pinggir-pinggir mencari tempat yang lebih dingin ya. Ya, itu. Kuning telur tidak terserap, mengering. Jika kondisi berat akan terjadi gangguan, kegagalan fungsi jantung ya, bisa mati kalau dibiarkan kepanasan. Kemudian apabila kedinginan ya, ayam terlihat pada umur 1 hari ditandai dengan tingkat kematian yang tinggi. Biasanya bertumpuk-tumpuk ya ayamnya karena kedinginan sehingga yang di bawah bisa terjadi kematian ya. Kemudian kontrol pakan ya. Feeder tray itu biasanya 40 ekor ya. Kemudian bebek kecil 15 ekor, bebek besar bisa berisi 50 ekor ya. Itu jadi distribusi pakannya harus cukup disertai dengan peralatan yang cukup. Kemudian ini contohnya kalau tidak bisa pakai gasolek, ini bisa juga pakai batu bara ya pemanasnya ya, bisa bervariasi ya. Ini tempat pakan diselang-seling ya, pakan minum ya. Pemanasnya. Kontrol air minum ya. Air minum harus selalu tersedia bersih ya. Ini adalah kunci ya. Tempat minum otomatis itu bisa untuk 80 ekor, kemudian tempat minum manual 60 ekor. Jadi harus tersedia secara cukup ya supaya merata ya sebarannya air minum. Kontrol kualitas udara. Faktor yang mempengaruhi kualitas udara adalah ventilasi, kepadatan, liter dan kesehatan. Ini ya. Jadi kalau ventilasinya kurang itu bahaya ya, bisa menyebabkan ayam tidak nyaman ya. Kepadatan juga begitu, kalau terlalu padat bisa menyebabkan banyak kematian karena terlalu sempit ya. Kemudian liter ya. Kemudian juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Ventilasi ya. Ventilasi broiler modern memiliki kecenderungan slow feeder ya. Jadi pertumbuhan bulunya itu lambat ya. Ventilasi memegang peran penting dalam ketersediaan oksigen dan pengendalian temperatur ya. Suplai oksigen, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu harus cepat ya pada kandang itu. Ketika panas, pembukaan dimulai dari tirai samping ke atas ya. Ini kalau sudah panas pada siang hari maka boleh dinaikkan tirainya ya. Kepadatan ya, berkaitan dengan ketersediaan oksigen dan kadar amonia ya. Kalau kadar amoniaknya tinggi, ayam tidak sehat ya, mudah terserang penyakit. Kemudian liter ya, liter harus selalu terjaga agar tetap kering ya. Kelembaban kurang lebih 30% ya, 30%. Kesehatan, kasus pencernaan seperti diare dapat menyebabkan tingkat amoniak broiler menjadi tinggi ya. Itu, maka harus segera lakukan perbaikan. Excellent feed, excellent DOC, excellent brooding, excellent ya excellent final ya. Kemudian ya kita semuanya akan senang ya. Ini contohnya pada brooding ya. Jadi ada tirai dalamnya. Nah, ini dari dalam keluar ya. Ada tirai ini pemanasnya pakai semawar ya. Itu DOC-nya. DOC-nya sehat-sehat semuanya dan makan ya. Oke, itu penjelasan dari saya tentang brooding. Semoga bermanfaat.